Technical View, Konseling 1 Desember 2020 per jam 11.18 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3365 dan low 1.3325, running price 1.3364 dan dia berusaha kembali mengalami kenaikan meskipun lagi-lagi dengan catatan Brexit masih tetap menghantui. 2 atau 3 poin terakhir terkait dengan kebijakan penangkapan ikan di kawasan Inggris Raya tentunya masih tetap menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Bahkan Perdana Menteri Irlandia mengatakan kalau sebetulnya bisa saja ada pengecualian, maka kesepakatan bisa langsung tercapai di pekan ini. Lalu dampaknya seperti apa? Kalau memang terjadi kesepakatan, lalu kemudian dengan pengecualian ataupun catatan-catatan penting di zona-zona tertentu, setidaknya untuk mencapai kesepakatan sebelum deadline transition period di tanggal 31 Desember, saya rasa kemungkinan potensi bullish akan tetap menaungi pound sterling. Tapi kalau misalkan ternyata Inggris masih tetap bersikukuh dengan pendiriannya, maka kemungkinan potensi kesepakatan akan sulit untuk digapai di pekan ini. Bahkan diperlukan waktu extension, sehingga kemungkinan semakin dekat menuju 31 Desember deadline. Yang artinya, kalau itu yang terjadi, maka potensi reversal ataupun bearish reversal akan kembali menghuni ataupun menekan pound sterling. Well, of course, area kenaikan sama sekali masih tetap berada atau tertahan di zona resisten. Dan ini sangat wajar, tapi yang harus menjadi catatan kita hari ini adalah keadaan dari candlestick kemarin yang berbentuk seperti ini. Ini adalah kebagian dari area doji candle yang kita sebut dengan inverse hammer atau inverted hammer, yang artinya lagi pasca penurunan atau bearish candle seharusnya hari ini akan terjadi bullish. So preferable sebetulnya ini adalah untuk melakukan buy untuk hari ini. Tapi sayangnya saya sedikit meragukan dengan konflik yang tidak berkesudahan atau drama Brexit yang tidak berkesudahan. Bahkan market memperkirakan kenaikan hanya sekedar sesaat. Jadi kemungkinan potensinya selama 1.3400 tidak ditembus, Anda masih bisa diperkenankan untuk melakukan sell area. Kurang lebih di zona-zona yang sempat atau yang sekarang sedang muncul di 1.3365. Ingat bahwa zona ini adalah area resisten kuat, lalu kemudian kalau misalkan pun ditembus, perkiraan kenaikan 1.3479 ataupun 1.3480. Tapi kalau misalkan dia ternyata betul-betul rejection terjadi, maka silakan berhati-hati. Kemungkinan potensi penurunan adalah area biru di 1.3250 ataupun 1.3265. Lalu kemudian di grafik H4-nya sendiri, alasannya salah satunya adalah terkait dengan trendline yang sudah ditembus. Meskipun lagi-lagi kemarin sebetulnya sudah maksimum, dia melakukan comeback ataupun pullback, lalu kemudian dia kembali turun. Namun sayangnya lagi-lagi penurunan relatif tertahan di zona 1.3300. Andai saja ini terjadi kembali, saya asumsikan ini adalah pullback yang belum selesai, lalu kemudian nantinya tetap mentok ataupun rejection, maka kemungkinan potensi penurunan lanjutan akan kembali terjadi dan jauh lebih dalam. Meskipun lagi-lagi dengan catatan, bisa saja kalau misalkan kita abaikan areal trendline yang sudah ditembus tersebut, lalu kita terfokus dengan bagian ini, maka ini adalah bagian rectangle yang kemungkinannya potensinya akan terjadi penembusan area resisten. Tapi untuk hari ini saya cenderung tetap dengan melakukan sell on pullback di area 1.3345 ataupun 1.3360 yang area ini sudah muncul. Lalu kemudian target pertama adalah 1.3295 ataupun target kedua adalah 1.3245. Stop loss silakan gunakan 1.3415. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 1 Desember 2020 per jam 11.22 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1959, low 1.1929. Running price kini tertahan 1.1957 yang artinya persis berada di area high ataupun area resisten. Dan seperti apa yang sempat kita bicarakan, bahwasanya area biru ini adalah area resisten yang mana area kemarin itu dibuka menempel di zona tersebut. Sehingga kemungkinan potensinya memang sangat layak terjadi bearish candle. Nah, terkait dengan bearish candle ini, kalau kita asumsikan disatukan dengan candle sebelumnya jadi yang berada di tanggal 27 November yang lalu, maka saya asumsikan ini adalah dark cloud cover, yang artinya untuk hari ini akan kecenderungannya adalah tekanan atau bearish candle, yang juga kalau kita lihat secara rinci, maka potensi kenaikan yang sedang terjadi sedang menguji area resisten yang mungkin saja masih cukup kuat atau relatif lebih kuat. Kondisi dari Uni Eropa sendiri tidak terlampau bagus atau tidak lebih baik dari apa yang dilakukan ataupun yang terjadi di Inggris.
Terkait dengan data memang jauh lebih baik dan juga kesigapan terkait dana penyelamatan atau dalam hal ini stimulus baik ECB, Bank Sentral ataupun oleh pemerintah Uni Eropa memang lebih layak diacungi jempol. Tapi sayangnya areal resisten lagi-lagi akan tetap menjadi PR utama. Sehingga kemungkinan potensinya kalau kita lihat seperti ini akan sangat krusial dengan potensi kemungkinan penurunan ataupun rejection yang terjadi. Tapi kita akan lihat apakah dark cloud cover ini betul-betul terkonfirmasi apa tidak. Lalu kemudian kalau kita lihat dari spesifik di grafik H4, ternyata area penurunan kemarin masih dalam batas kewajaran, di mana kemarin sebetulnya kita sangat menantikan penurunan hingga zona biru tersebut, yaitu di area 1.1915 ataupun 1.1920. Tentunya area 1.1923 yang tercapai kemarin, lalu kemudian dia rebound dengan bullish candle, saya rasa yang paling wajar menantikan lebih banyak pullback kembali, dan dengan catatan pula bahwa zona support ini atau trendline ini masih cukup kuat dan cukup layak untuk dijadikan zona pantulan. Sehingga untuk hari ini meskipun daily chart mengisarkan dark cloud cover, saya rasa dengan asumsi bahwasanya kenaikan akan relatif tertahan sementara waktu di zona-zona resisten krusial, maka kemungkinan anggap saja penurunan ataupun tekanan diasumsikan sebagai zona yang memungkinkan untuk Anda melakukan buy sebelum dia kembali rebound ataupun rally. So, untuk hari ini Euro USD silakan lakukan buy on dip 1.1890 ataupun 1.1910 dengan target pertama adalah 1.1945, target kedua adalah 1.1990. Stop loss silakan gunakan 1.1840. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.